Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Satya Prayoga sebagai pembuka dari video presentasi kelompok 4. Psikolog Abraham Maslow mengatakan, mereka yang berkembang seiring bertambahnya usia merangkul kekuatan pertumbuhan pribadi dan pencapaian pribadi dan mulai menggantikan masa muda dengan kebijaksanaan, kepolosan, dengan pemahaman dan kurangnya tujuan aktualisasi diri. Nah, maka dari itu, kami mahasiswa dari Universitas Potensi Utama Medan akan mempresentasikan teori aktualisasi diri dari Abraham Maslow. Tapi sebelum itu, saya akan mengenalkan nama-nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama adalah saya sendiri, Rangga Satya Prayoga. Yang kedua ada Madonna. Yang ketiga ada M. Fareza Sitompul. Yang keempat ada Sally Ananda. Dan yang terakhir adalah Lisa Febrianingsi. Oke, setelah kita mengenal nama-nama anggota dari kelompok 4, kita langsung saja menyimak hasil dari presentasi dan diskusi kami. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Madonna sebagai presentator pertama sampai dengan 5. Oke teman-teman sekalian, Abraham Maslow adalah seorang teoretikus yang banyak memberi inspirasi banyak orang dalam teori kepribadiannya. Ia juga seorang psikolog yang terkenal yang berasal dari Amerika Serikat. Ia menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Beliau terkenal karena ajarannya tentang aliran hierarki kebutuhan manusia. Ada beberapa teori dari Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa yang dimiliki akan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. selanjutnya ada aktualisasi diri yang mana merupakan kebutuhan naluri yang paling lemah, jadi dapat dengan mudah dikuasai oleh kebiasaan, tekanan, dan sikap yang salah terhadap aktualisasi diri. Biasanya orang-orang tersebut takut untuk mengenali diri sendiri mereka atau jati diri yang sebenarnya. Selanjutnya ada sifat-sifat pengaktualisasian diri yang terdiri dari yang pertama, mengamati realitas secara efisien, di mana Maslow berpendapat bahwa pengaktualisasian diri merupakan hakim-hakim yang teliti terhadap orang lain, di mana yang menemukan dengan cepat penipuan dan ketidakjujuran. Yang kedua ada penerimaan umum atas kodrat orang lain dan diri sendiri, yaitu orang-orang yang mengaktualisasikan diri mereka menerima kelemahan-kelemahan mereka secara lapang dada dan kekuatan-kekuatan yang tampak keluh kesah. Yang ketiga ada spontanitas, kesederhanaan, dan ketakwajaran. Dalam semua segi kehidupan, pengaktualisasian diri bertingkah laku secara terbuka dan langsung tanpa berpura-pura. Mereka tidak harus menyembunyikan emosi-emosi mereka. Adapun aspek-aspek dalam aktualisasi diri, yang pertama ada kreativitas atau activity, merupakan sikap yang ada pada orang yang diharapkan dalam beraktualisasi diri. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu 2, moralitas atau morality. Nah, perlu teman-teman ketahui, moralitas atau morality ini merupakan kemampuan manusia melihat kehidupan yang lebih jernih, atau bisa dikatakan lebih baik ya teman-teman. Melihat hidup apa adanya, bukan menurutkan keinginan. Kemampuan melihat secara lebih efisien, menilai secara lebih tepat, manusiawi secara penuh atau sepenuhnya, yang ternyata merembes pula ke banyak bidang kehidupan lainnya. Nah, di sini teman-teman, menurut Schroeder tahun 1997, manusia dan tujuan regulasi moral adalah untuk melindungi zona pilihan individu yang bebas dan untuk mempromosikan pelaksanaan kehendaki individu dalam mengejar preferensi pribadi. Kita lanjut. 3, penerimaan diri atau self-acceptance. Menurut Maslow 1954, bahwa individu yang teraktualisasikan sendiri dapat mencatat dan mengamati apa yang terjadi tanpa memperdebatkan masalah atau menuntut hal itu sebaliknya. Demikian juga orang yang aktualisasi dari cenderung memandang manusia dari alam di dalam dirinya dan alam di dalam orang lain. Dengan menghilangkan penilaian diri dan memperkuat penerimaan diri, individu menjadi terbebas dari kecemasan, perasaan tidak mampu, takut,
takut pada kritikan ya teman-teman, dan penolakan, serta bebas untuk mengeksplorasi dan mengejar hal-hal yang benar-benar membuat individu tersebut itu senang. Bernard 2011. Terima kasih teman-teman. 4. Spontanitas atau spontaneity. Moreno pada tahun 1995 menjelaskan bahwa spontanitas merupakan tingkat variabel respon yang memadai terhadap situasi tingkat variabel dan perilaku yang baru, bukanlah ukuran spontanitas yang harus memenuhi syarat dari hal tersebut. Misalnya, tentu perilaku psikotik L-string dengan tingkat koheren sehingga individu tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah konkret atau memecahkan masalah pemikiran. Dan yang kelima, ada pemecahan masalah atau problem solving. Individu akan lebih menghargai keberadaan orang lain dalam lingkungannya. Dengan beberapa pengecualian, dapat dikatakan bahwa objek biasanya bersangkutan dengan isu-isu dasar dan pertanyaan dari jenis yang telah dipelajari secara filosofis atau etika. Orang yang mengaktualisasikan diri berorientasi pada masalah-masalah yang melampaui kebutuhan-kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktualisasi diri: kemampuan untuk melihat kehidupan secara jernih. Manusia yang melihat hidup secara sederhana bukan untuk menurutkan keinginan, lebih bersifat objektif terhadap hasil yang diamati, memiliki sifat rendah hati. Dalam hal ini, manusia bersifat alami serta mampu mengetahui. Kemampuan untuk membuktikan hidup pada pekerjaan, tugas, dan kewajiban, memberikan kegembiraan dan kenikmatan pada setiap pekerjaan, serta memiliki rasa bertanggung jawab yang besar atas suatu tugas. Hal ini menuntut kerja keras dan disiplin. Kemerdekaan psikologis. Manusia yang mengaktualisasikan diri memiliki kemerdekaan psikologis. Manusia mampu mengambil keputusan-keputusan secara mandiri sekalipun melawan pendapat khalayak ramai. Sifat-sifat orang yang mencapai aktualisasi diri. Untuk mencapai tingkat aktualisasi diri, orang harus sudah memenuhi 4 kebutuhan sebelumnya. Ia jangan lagi direpotkan oleh masalah makan, jangan lagi dihiraukan oleh ancaman keamanan dan penyakit, memiliki teman akrab dan penuh rasa cinta, juga memiliki perasaan dihargai. Ia bebas dari neurosis, psikosis, dan gangguan psikologis lainnya. Sifat lainnya adalah soal usia. Orang yang mengaktualisasikan dirinya tampaknya adalah orang yang telah setengah tua atau lebih tua. Maslow bahkan menyebut usia 60 tahun atau lebih, sebab orang setua ini sudah mencapai taraf kematangan atau sudah hampir selesai, dalam arti tidak akan atau sulit berubah lagi. Oke, itu tadi merupakan hasil dari diskusi dan presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. We hope you can learn something from our video. Thanks for your attention. Bye-bye.